Bincang Desa mempersembahkan podcast TPP Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Desa, bertemu kembali bersama saya Eka Sri Astuti Mahmud dalam podcast TPP Kecamatan Wotu. Nah, dalam podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai tema pembangunan desa inklusif. Di samping saya sudah hadir narasumber yang akan berbincang nantinya mengenai tema kita pada podcast kali ini. Beliau adalah salah seorang kepala desa di Kecamatan Wotu, tepatnya Kepala Desa Kanawatu, Bapak Muslim Bacok Lolo. Assalamualaikum Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Nah Pak D, kita ketahui bahwa dengan hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana salah satu tujuannya adalah mendorong pembangunan desa inklusif, di mana di dalamnya bisa melibatkan seluruh warga desa, terutama warga rentan, warga marginal, kelompok perempuan dalam pembangunan yang ada di desa. Nah, kita mau tahu nih, seberapa terbuka ruang partisipasi bagi warga desa, terutama warga rentan yang ada di desanya Bapak. Mungkin bisa disampaikan kepada sobat desa yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa partisipasi masyarakat masyarakat yang rentan, yang pinggiran itu, alhamdulillah dalam beberapa tahun ini sangat kita libatkan. Di mana dalam banyak hal, terutama dalam musyawarah desa, kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, kelembagaan, hal-hal yang memang menyangkut untuk masyarakat banyak, untuk masalah-masalah sosial sangat kita perhatikan. Makanya dalam setiap musyawarah desa itu mereka kita libatkan. Adapun peran mereka dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, mereka sangat membantu pemerintah, utamanya dalam masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang ada di desa. Kuncinya mereka itu sangat membantu dengan keadaan mereka yang ada di desa kami. Berarti dalam kegiatan-kegiatan musyawarah di desa, kegiatan-kegiatan sosial, mereka dilibatkan Pak ya. Nah, sejauh mana keterlibatan mereka dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan yang ada di desa? Jadi setiap kegiatan di desa, ada musyawarah desa, musyawarah dusun, mereka itu kita undang, kita ajak berdiskusi apa-apa yang mereka menjadi harapan mereka ke depan. Jadi di sini kita ambil peran mereka supaya mereka bisa mendukung untuk pembangunan desa kita, karena biar bagaimanapun pembangunan desa itu tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa peran mereka, karena mereka ini kan layak kita perhatikan, dan bantuan mereka memang harus kita perhatikan, karena terus terang, masyarakat yang ada di desa kita ini semuanya berperan dalam pembangunan desa. Berarti kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa itu berdasarkan usulan ya dari warga desa, berdasarkan kebutuhan mereka ya, terutama warga marginal Pak ya. Nah kemudian apakah kelompok rentan ini menjadi bagian dari kelembagaan desa? Dalam kelembagaan, dalam kelompok marginal ini beberapa kegiatan mereka kita libatkan. Salah satu contohnya itu dalam pemberdayaan masyarakat, kegiatan-kegiatan kelompok, umpamanya itu kegiatan di masyarakat yang berbentuk kelompok, khususnya ibu-ibu. Ada beberapa kegiatan, contohnya pelatihan jahit menjahit, kegiatan sosial, ada namanya rumah gizi, mereka di situ berperan Rumah untuk gizi sehat ya Pak ya. rumah sehat, untuk mengatasi stunting itu. Sekarang pemerintah galakan untuk mengatasi stunting, jadi kita bentuk rumah-rumah gizi, mereka berperan aktif di situ. Ya, berarti kelompok-kelompok perempuannya dilibatkan ya dalam kelembagaan desa untuk membantu tentunya pemerintah desa ya Pak. Nah, seperti apa program pemerintah yang diberikan kepada warga rentan? Apakah baik itu bantuan kah atau mungkin ada pembangunan kah? Seperti apa yang ada di desa Bapak? Jadi mengenai bantuan-bantuan untuk masyarakat yang dimaksud, selama ini program pemerintah itu sangat mendukung utamanya untuk masyarakat di desa. Bantuan-bantuan itu banyak yang kita telah salurkan. Yang pertama, untuk masyarakat yang barangkali kurang mampu, ada bantuan dari desa, yang kayak BLT. BLT ya, BLT dana desa Pak ya? BLT dana desa, bantuan
bantuan sembako, ada dari bantuan sosial, dari bansos. Banyaklah bantuan yang diberikan pemerintah. Jadi harapan mereka sebenarnya mereka sangat terima kasih kepada pemerintah. Mereka sangat diperhatikan. Nah, selama ini bantuan itu sudah tersalur dengan baik. Adapun masih ada kekurangan-kurangan, itu sudah kita pertimbangkan. Kita bawa kalau bisa dari desa bantu, kayak BLT itu kan dari tingkat Kalau desa. BLT itu siapa Pak yang mendapatkan bantuan BLT ini? Kalau BLT itu kita melalui musyawarah desa tingkat dusun, musyawarah desa kita tentukan, kita undang BPD, kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan. Jadi musyawarah desa yang menentukan siapa-siapa yang wajib untuk bisa kita berikan bantuan BLT. Jadi tidak serta-merta kita tunjuk sekarang tidak ini yang ditunjuk langsung Pak ya, ya. seperti melalui Melalui musyawarah musyawarah desa. ya. Melalui musyawarah desa dan ditetapkan penerima itu apakah warga miskin kah, lansia kah, atau siapa Pak yang kita berikan BLT berdasarkan hasil musyawarah desa Yang berdasarkan musyawarah desa itu biasa kita pilih-pilih, kan biasa yang lansia utamanya. Oke, lansia ya yang sudah Lansia. tidak bisa bekerja Pak ya. Ya terbiasa Iya. sama sekali, baru mereka juga kalau kita lihat dari segi kehidupan mereka memang kurang mampu. Ada juga sama sekali memang sendiri, tidak ada keluarga, sudah Oh, lansia tunggal Pak ya. tunggal ya. Yang sudah tidak ada keluarganya, kita berikan bantuan BLT tersebut. Kemudian juga tadi ada bedah rumah ya Pak ya? Ya ada bedah Ya, rumah. kalau bedah rumah siapa yang diberikan bedah rumah ini? Apakah seluruh warga bisa dapat atau ada kriterianya Pak? Untuk bedah rumah itu ada kita punya kriteria. Yang pertama, yang masyarakat betul-betul tidak mampu, tidak Yang layak tidak dihuni. mampu ya. Ya, kita kan sudah BPD tinjau dusun Oh, RT. disurvei dulu Pak ya Mereka rumahnya. baru kita rapat musyawarah dusun kembali, musyawarah desa, siapa-siapa yang kita akan Yang berhak diberikan. untuk memberikan. Kemudian Pak, seperti apa keterlibatan stakeholder dalam mendorong desa inklusi? Jadi keterlibatan itu namanya stakeholder. Jadi kita libatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, PD dusun dalam bagaimana supaya pembangunan desa ini bisa kelanjutan dengan baik, bisa berkembang dengan baik. Jadi setiap keputusan itu kita musyawarahkan bersama. Karena ada namanya yang sangat mendesak untuk kita bisa kerjakan. Prioritas ya Pak ya. Prioritas itu yang kita pertama. Yang kedua kan ada jangka menengah, jangka panjang. Jadi dalam penyusunan itu di musyawarah desa kita sudah pilih ini mana yang lebih mendesak, yang prioritas kita lakukan pertama, yang tahun kedua, yang ketiga. Tadi kan Bapak stakeholder yang Bapak maksud dari pemerintah desa itu sendiri ya, dari dusun, dari BPD. Kalau dari pemerintah kecamatan kah, apakah mereka biasa diundang dan kegiatan-kegiatan di desa atau seperti apa Pak? Jadi untuk dari pemerintah kecamatan, khususnya di kami sini Kecamatan Wotu, jadi setiap ada kegiatan untuk di desa, pastilah kita mengundang. Karena biar bagaimanapun mereka juga andil besar dalam setiap kegiatan di desa. Kita butuh arahan-arahan dari kecamatan, utamanya camat, semua stakeholder, dari Babinsa dan Babin Katipmas dalam semua kegiatan di desa, supaya unsur-unsur dalam pembangunan desa itu bisa terpenuhi semuanya, masalah keamanan, tertiban lingkungan. Jadi kuncinya kemajuan desa kita itu harus kerjasama yang baik dengan Tripika, supaya ke depan hal-hal yang kita lakukan itu bisa berjalan baik dan lancar. Ya, berarti stakeholder ini juga terlibat langsung ya Pak ya dalam mendorong pembangunan desa inklusi. Nah tadi berdasarkan pemaparan dari Pak Desa, bahwa ternyata di Desa Kanawatu ini telah melibatkan warga desa, terutama warga rentan, kemudian kelompok marginal, kelompok perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa. Nah, terima kasih Pak Desa sudah bergabung bersama kami dalam podcast kita kali ini. Demikianlah Sobat Desa, podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Desa bisa membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.